Yang kedua ada animasi. Nah, kami sekolah di Kecamatan Ngadirojo, jadi emang rada desa gitu. Gak kontur yang ono kiri kan naik turun gitu. Nah, di Kecamatan Ngadirojo, kemudian lingkungan kami itu adalah pengusaha bis loh Pak Ibu nggih. Pengusaha bis, karoseri gitu nggih. Jadi memang belajar dari itu kita mencoba untuk buka bis gitu ya, kemudian lihat-lihat dalam-dalamnya bis gitu, kemudian akhirnya ternyata teralis juga isinya ya. Jadi bis itu teralis juga kan gitu, kotak-kotak ternyata teralis juga. Jadi belajar dari situ mungkin mobil itu juga bisa dibuat dari teralis juga gitu. Kami berpikir seperti itu. Dan ceritanya sedikit unik karena kami sebenarnya tidak niat buat mobil, niatnya adalah untuk praktek, okay? Untuk praktek aja supaya bahan yang kita beli di sekolah itu tidak muspro, tidak terbuang, artinya jadi bermanfaat, jadi barang jadi. Ya, coba bisa dilus-lus ya kan ada Pak, ada Pak Hanum tadi ya. Coba bisa dilus-lus ya karena gue foto fungsinya itu. Nah. Ini mungkin saya tidak banyak bercerita karena saya sendiri sebenarnya bukan dari otomotif. Saya sendiri adalah lulusan mesin. Jadi Bapak Ibu guru semua yang di sini dari otomotif pasti lebih expert kalau masalah keilmuan. Saya hanya bercerita pengalaman saja ya. Nanti kalau keilmuan saya yakin Bapak Ibu lebih expert daripada saya. Dan kemudian kalau pembelajaran mungkin ke depan gitu mungkin juga lebih maju Bapak Ibu saya yakin ya. Karena saya sendiri basicnya itu dari pemesinan. Kemudian ini teman saya Pak Aris itu juga pemesinan. Jadi dari guru kita yang ada di Dayawang saya itu yang 8 itu dari pemesinan semua, yang 2 dari otomotif. Jadi nggak ada yang basic otomotif. Ya walhasil ya karyanya ya seperti itu ya. Isinya teralis sama plat-plat gitu. Karena memang body. Jadi Bapak Ibu di sini nanti kita sharing ya, bukan materi tapi hanya berbagi pengalaman saja. Nah, oke, next itu mobil kami yang kemarin. Nah, tujuan kami membuat mobil itu adalah untuk mendidik, okay, memanfaatkan bahan praktik tadi, Bapak Ibu, okay. Bahan praktik, next, ya, manfaatkan bahan praktik supaya bisa dibuat foto. Jadi kami sekolah swasta Bapak Ibu, jadi iklimnya swasta itu kalau mau gerak ya nggak makan gitu ya, bahasa kasarnya ya. Jadi kita harus mau untuk bergerak terus, bergerak artinya mau untuk melakukan sesuatu ya. Kalau nggak melakukan sesuatu ya nanti kita tertinggal gitu kalau istilahnya di swasta ya. Nah, tujuan kami adalah untuk mendidik tadi. Jadi bukan tidak ada tendensi apa-apa di pembuatan mobil ini, dan memang pure itu untuk pendidikan ya. Jadi semua benda kerja yang kita buat atau proyek yang kita buat EV ya, electric vehicle, itu semua melibatkan siswa dan itu semua dikerjakan oleh siswa. Oke, artinya memang ada porsi guru di situ, tetapi porsinya itu tidak mendominasi. Ya kalau dibilang di atas kertas ya mungkin 80%, 20% guru, tapi real mungkin sekitar 40% guru, 60% siswa ya, realnya segitu. Karena ada proses persiapan sebelum proyek itu dilakukan, pembelajaran dan lain-lain yang mungkin realnya 40% guru, 60% siswa. Dan kami sistemnya karena mungkin teman-teman di Wonogiri yang kenal dengan Pak Dikin ya. Pun Pak Dikin ya. Pak Dikin ya, beliau adalah salah satu kepala sekolah yang luar biasa yang memberikan kepada kami itu mindset supaya kita itu dalam hal berkarya itu tujuan utama adalah peningkatan kompetensi diri sendiri. Itu tujuan pertamanya. Yang kedua itu adalah beramal ya. Jadi tidak ada istilahnya ketika buat satu proyek itu kemudian ada anggarannya, kemudian ada detail rapnya, kemudian ada desainnya dan lain sebagainya. Tidak ada. Jadi pure itu karena beliau dari Pak Dikin itu menanamkan mindset pada kita ya.
Punten ini nama seorang saya bawa di sini supaya artinya peran beliau juga sangat besar pada kita semua untuk mensukseskan proyek-proyek kami. Jadi mindset yang tertanam di kami itu adalah ngamal gitu. Saya selain belajar yo ngamal gitu. Kalau ngamal itu berarti ya tidak ada tuntutan apapun kecuali akhirat gitu. Kecuali pahala gitu ya. Jadi tidak ada imbal balik apapun yang lebih baik daripada pahala. Nah, gitu itu mindset dari beliau Bapak Dikin. Jadi kami membuat 4 proyek next ya. Membuat ada 5 proyek ya. Berawal di tahun 2019 gitu ya. Awalnya itu adalah hasil dari Maido kepala sekolah ya. Kepala sekolah emang gayanya ngono ya, Maido ya. Kami di produktif itu di Paido Bapak Ibu ya, cerita pertama kali. Jadi sekolah sudah 4 tahun berdiri tetapi belum menghasilkan apa-apa ya. Gurunya lulusan universitas ecek-ecek gitu katanya ya, beliau kan itu. Kemudian ora iso praktek, ora iso melas ya. Guru praktek ora iso nyontoni sing apik ya. Berawal dari Maido itu jadi timbul rasa ora trimo Bapak Ibu. Dari saya sendiri tuh wah ya, ini memperlihatkan, ini unjuk diri. Ini unjuk diri. Berawal dari Paido kepala sekolah itu kami jadi wah, dia caranya rembukan nih ya, kanca rembukan nih ya sama Pak Aris itu. Kanca loro-loro nih kan. Ya, jadi berawal dari Paido itu akhirnya kita muncul keinginan gawe apa sing kira-kira urung enek ning Wonogiri sik ya. Di Wonogiri belum banyak ya, sudah ada tapi belum banyak. Yang belum ada di Wonogiri belum banyak apa. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk membuat go-kart listrik Bapak Ibu karena dananya itu pada waktu itu tidak ada ya. Adanya cuma ada plat hulu batangan itu ya. Sama apa namanya las listrik saja sama gerinda cuma dari itu las gerinda bur sama plat hulu. Cuma itu Bapak Ibu kita buat rangkanya ya, kita buat rangkanya sama anak-anak itu gawe kayak tralis itu ya, niru-niru gitu ya, niru-niru di internet, di YouTube ya. Kami belajar ke SMK lain juga niru-niru. Kemudian otodidakan juga kendaraan listrik pada waktu itu kita kan membuatnya itu tahun 2018, jadinya tahun 2019 gitu. 2018 itu akses ke kendaraan listrik, informasi kendaraan listrik itu masih sangat sulit. Ya ada tapi sebatas internal pengembangnya aja atau mungkin SMK yang mungkin punya basic di kendaraan listrik ya mungkin ada sudah berkembang tapi kami belum dapat informasi. Alhasil kita sharing ikut event ini event itu ya, ke PLN pameran PLN kemudian ke pameran kendaraan listrik dan lain-lain ya, kita main lah istilahnya ngasuh kawruh Bapak Ibu, dolan-dolan sik, ngopi-ngopi sik gitu dengan mereka. Kemudian akhirnya berhasillah satu go-kart listrik ini. Ini kita buat dari nol ya, dari mulai tralis, sasisnya itu adalah tralis dari besi hulu, kemudian bodinya dari resin fiber, kemudian joknya kita juga buat sendiri joknya, kemudian di belakangnya ada solar panel kecil-kecil itu untuk kompetisi ya. Solar panelnya itu sebenarnya tidak berfungsi apa-apa karena kecil-kecil, jadi gue ngecas ini ya ora iso mlebu. Cuma ketika di atas kertas jadi karya tulis untuk kompetisi itu marai menang gitu solar panel itu. jadi dengan go-kart tahun 2019 ini saya memenangkan tiga perlombaan gitu ya, gara-gara solar panel itu. Yang marai menang bukan go-kartnya tapi solar panel yang kecil-kecil itu. Itu. Ya, listrik ya. Ini kita kembangkan IoT juga. Jadi Bapak Ibu berawal dari sini. Nah kemudian setelah ini jadi, kemudian kita tahun 2021 gitu, kita mengenal sebelumnya itu tahun 2020 ya, kita mulai menginisiasi setelah go-kart itu jadi, kemudian pandemi ya Bapak Ibu. Pandemi itu kemudian dana bos itu ya Bapak Ibu. Dana bos itu karena anak nggak boleh praktek sekolah ya, nggak boleh masuk itu. Dana bos kan tetap turun itu. Kita mikir ini dana bos daripada gua buat apa? Akhirnya
kita rembuk-rembuk ya di internal itu kayak mobil wae. Ya, kayak mobil wae. Danane iki ajar-ajar kayak mobil. Ya, orang-orang gue praktek gen enek temonjo gitu ya. Jadi dana bosnya kayak kanggo gitu. Ya, akhirnya kita menginisiasi tahun 2020 awal itu kita menginisiasi mobil listrik. Ya, mobil listrik yang sedan kemarin itu tahun 2020. Nah, tahun 2020 kita mulai menginisiasi itu, kita mulai membuat tanpa rancangan Bapak Ibu. Mesinnya sok mbene kaya ngopo, sasise kaya ngopo, bentuke kaya ngopo, ya wis ora gagas, sing penting spontan. desain berkembang Bapak Ibu nggih. Desain berkembang ya artinya artinya ya apa ya? Bahasa Jawane ya. Enake kuwi dipasang gitu ya. Enake kuwi dipasang gitu. Ya. Kalau bahasa kerennya itu ya R&D ya, Research and Development ya. Gagal ganti pasang lagi, gagal ganti pasang lagi gitu Bapak Ibu. Yang sedan itu ya kalau ya ini gagalnya berkali-kali, nanti saya ceritakan ya. Kemudian tahun 2021 kita mengenal mesin build up Bapak Ibu ya. Jadi kita ada mesin build up itu dari Cina ya, dari Cina tapi melalui satu mekanisme pembelian itu yang pickup itu build up ya, dari mulai kelistrikan bodi, rem sampai dengan mesin gardan sampai dengan yang lain itu kita mengenal mesin itu. Setelah karena mesin build up tidak ada masalah apa-apa dengan riset, mudah gitu artinya sudah siap pancal gitu nih Bapak Ibu. Nah, setelah itu 1 bulan itu menjadi pickup itu. Ya, 1 bulan ngebut pickup itu, membuat bodi pickup itu ya luar biasa itu. Bangun jam 7 pagi itu sampai sekolah itu, kemudian pulang itu jam 12 malam, setiap hari seperti itu. Anaknya, siswanya kebutke juga, dilemburke tuh kayak pecel bendino itu. Iya itu serius Bapak Ibu. Tuh kayak pecel bendino kalau gurunya juga, jadi gurunya yang ngentengin. Ngebut 1 bulan itu pickup itu karena mau dibuat pameran pada waktu itu. Kemudian setelah pickup itu ternyata harus ada target 1 bulan, delalah itu dapat pesanan motor loh, dapat pesanan motor yang merah itu. Nah itu bersamaan dengan pickup itu udah jadi setengah sampai sasis, kurang kepalanya ya, kepalanya sudah jadi rangkanya itu kurang kepalanya itu, baknya itu sudah hampir jadi, dapat pesanan motor. Akhirnya ngebut motor juga, jadi kita dalam 1 bulan itu ngebut 2 produk, 1 pickup, 2 motor itu, motor yang merah itu. Ya, semua kita buat dari nol, dari sasis, kemudian sampai dengan jadi jalan. Nah, itu selama 1 bulan. Itu. Jadi kalau yang pickup itu mesin build up, kalau yang motor itu kita mesin rakit sendiri. Ya, rakit sendiri. Kemudian tahun 2022 next. Nah, itu kita membuat motor roda 3. Ya, ini masih ada di sekolah kami. Kemudian tahun 2023 itu sedannya itu bisa diuji untuk jalan. Nah, jadi kita membuat sedan itu dari tahun 2020, 21, 22 akhir jadi 3 tahun. Ya, jadi sedannya itu kenapa lama? Itu tadi karena desain berkembang, dananya dana bos. Nunggu TW belanjake, gitu. Ya gitu. Kalau ngejepke dana komite sekolah ya pasti Bapak Ibu tahu sendiri ya. Pasti buat operasional sekolah. Kalau buat kayak gini pasti ternyanda gitu. Jadi walaupun kelihatannya habisnya banyak tapi ya kembali lagi sebenarnya itu dana bos juga. Kemudian di akhir jadi itu kita di sedan itu kita kirim ke Pak Wikan, itu kemudian diposting oleh Pak Wikan di IG-nya, di Twitter ya, kemudian jadi materi nasional untuk SMKPK Teaching Factory. Jadi walaupun kita waktu itu bukan SMKPK ya wis apa numpang tampang gitu ya di materinya itu. Oke, next. Nah ini kita mulai ke sedannya Bapak Ibu. Nah ini cita-cita kami sebenarnya seperti ini tahun 2019 ya. Cita-cita kami seperti ini. Itu sasis tubular ya, pengennya sasis tubular. Kemudian bodinya aluminium ya, ini pengennya bodinya aluminium seperti itu. Kemudian mesinnya juga pengennya seperti itu Bapak Ibu. Ya saja ketika kita berpikir beli mesin kayak gitu
dari Amerika sana, ya itu mungkin 250 juta baru dapat mesinnya aja, nah, baterainya gitu ya. Nah, akhirnya dengan penyesuaian dana kita nggak jadi buat seperti itu Pak Ibu. Jadi itu baru cita-cita ya, mungkin ke depan kalau dapat hibah dana 1 miliar itu mungkin bisa beda gitu nih. Mungkin ya. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu dalamnya sasis kami. Jadi kemarin mungkin ada Bapak Ibu yang mempertanyakan, wah itu remake Lamborghini ya, itu niru ya, itu dan lain sebagainya. Sebenarnya dari hati yang paling dalam dari kami itu kami sampaikan bahwa kami tidak meniru Lamborghini. Kami tidak remake Lamborghini, tetapi kami pure membuat dari awal ya. Karena apa? Ketika membuat mobil itu ketakutan kami itu adalah kasusnya Dahlan Iskan ya. Kasusnya Dahlan Iskan, Tukusi, Selo gitu ya. Kita ketakutan dengan itu. Jadi kita wis sak elek-eleke sak dadi-dadine pokoknya gawe dhewe gitu. Akhirnya prinsip kami seperti itu. Wis elek ra apa-apa, dadine kaya ngopo sing penting gawe dhewe. Nah, ini Bapak Ibu sasisnya kami. Sasis itu yang tengah itu ada plat aluminium, itu ada tempat baterai. Jadi satu lantai kita buat sendiri. Kemudian sasisnya, wishbone-nya, sayapnya itu kita juga buat, sistem suspensi, sistem setir dan lain sebagainya kita buat. Kecuali rak end ya, kemudian per itu yang nggak bisa buat gitu. Rem gitu. Nah, roda itu ada tuh beli ya. Pakainya punya apa? Nah, itu kalau itu rahasia ya Bapak Ibu. Nah, kita buat sasis dari awal sampai kemudian menjadi seperti itu. Ini kita miringkan seperti itu karena kita nggak punya alat untuk ngubeng gitu ya, babi guling gitu ya. Nggak punya alat untuk itu, jadi kita sasisnya dibolak-balik, diangkati sama anak-anak itu, bolak-balik dimiringke, dibalik. Weh, caranya ngelasih enak gitu. Tapi dengan seperti itu, alhamdulillah sasis dibolak-balik ya ora rusak gitu, karena bentuknya tralis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa kami kemudian berani membuat mobil dari tralis? Itu karena kami dulu studi banding ke mobilnya Ricky Elson yang Selo ya, Project Selo 1, Project Selo 2 ya. Itu kita ke sana melihat ya, kemudian melihat dalamnya ya, kemudian meneliti. Oh, ternyata buatannya Ricky Elson ternyata juga sesederhana ini gitu. Ngono tok ya. Ngono tok, ternyata iki kok ora rumit banget, ternyata nggak mobil ya gitu kan. Akhirnya melu-melu ya. Ternyata mobilnya Selo-nya itu ternyata dalamnya adalah tralis juga ya. Selo 1, Selo 2 tralis juga ya. Akhirnya kita ikut-ikutan bikin mobil dari tralis ya. Bahannya besi hulu 4x8 dan 4x6 ya. Itu. Cuma akhirnya jadinya tetap wabot pol. Mobilnya wabot ya Bapak Ibu. Tidak ringan. Nah, tidak produksi massal, tidak untuk produksi massal itu. Artinya itu untuk customer aja. Dan itu sasis dari mobil kami. Next. Nah, kemudian ini ketika jadi sudah ada joknya, diuji pertama kali untuk jalan itu bentuknya seperti itu. Jadi ada 4 penumpang, desainnya ada untuk 4 penumpang, bentuknya adalah sedan, desainnya bodi adalah pengen mobil sport, ya itu. Kemudian penggeraknya pengennya belakang, ya depan untuk bagasi, gitu. Kemudian itu mesin pertama kali kami, ya itu kita beli dari Amerika, ya dari itu mereknya itu Mars ya, Moto Energi, Mars Attack ya. Ini mungkin yang dari Autotronic atau yang pengalaman di mobil listrik pasti tahu ya. Yaitu mereknya Moto Energi atau Mars Attack ya. Mars Attack, kemudian controller menggunakan Kelly controller ya, Kelly controller. Nah, kemudian kita gabungkan dengan gearbox kotak itu. Nah, gue ada yang cerita menarik di sini. Nah, kita di awal tadi bahwa desainnya adalah desain berkembang. Kita tidak tahu berat mobilnya akan berapa, panjang mobilnya akan berapa, kita nggak tahu. Penting jadi. Dan ternyata
dinamo yang kita beli atau motor yang kita beli ini kurang besar Bapak Ibu. Kita beli dinamo cuma 10 kW, padahal standar mobil itu adalah 30 kW, setengah, sepertiganya ya. Sepertiganya 30 kW, kalau standar mobil itu peaknya bisa sampai 150 kW. Nah ini peaknya itu cuma sampai sekitar 24 kW ya. Nah walhasil motornya ini nggak kuat untuk menggerakin mobil itu. Alhasil apa? Akhirnya kita ganti rasio gearbox yang kotak itu nih. Yang kotak itu 3 kali. Jadi membuat rasio gearbox itu 3 kali ya. Dan sampai saat ini itu belum berhasil. Itu udah 3 kali. Ini mau ke 4 kali ya, Pak. Nah, ini kemarin mobil saya itu, mobilnya itu tak tempelin tuh. Mesin utama sedang diperbaiki, dikembangkan ya. Yang dipasang adalah mesin cadangan. Ya, itu memang real. Karena kita udah ganti 3 kali untuk gearboxnya itu. Yang ini OTW 4 kali. Nah kalau gagal lagi gimana? Ya ke 5 kali ya sampai jadi pokoknya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu ceritanya itu adalah mesin kami yang ini itu terbakar Bapak Ibu. Karena nggak kuatnya dipaksa gaspol terus gitu ya. Sebenarnya kuat, tapi digaspol terus. Jadi sing kebakar tuh mesinnya kebakar keluk gitu. Pas naik polisi itu, kemeluk parani polisi ya ditilang pas itu. Kemeluk ya. Malah ngewai nyurung. Main juga. ya itu. Tapi alhamdulillah penumpangnya selamat, tidak ada kasus kebakaran mobil ya, tidak ada kasus konsleting, tidak ada kasus ya. Kenapa? Ya. Bukan karena konslet, tapi karena bannya terlalu besar. Jadi di dalam motor itu ada seperti magnet permanen, kemudian ada braset. Ini braset ya, yang kita pasang pertama itu braset menggunakan sikat atau brostel, dengan brostel bahasa kasarnya. Menggunakan brostel itu, brostelnya itu terlalu panas diberikan ampere besar sehingga angker brostelnya itu meleleh sampai merah itu, kemudian meleleh, kemudian terbakar, kemudian kemelut gitu. Ya itu yang bikin nggak kuat ini motornya ini. Kalau kumparannya gimana? Kumparannya aman. Ya. Magnetnya gimana? Magnetnya aman, lakernya aman, brostelnya yang kobong Bapak Ibu. Sampai sekarang itu masih, ya. Kalau kita mau belikan brostel agak impor lagi dari sana. Repot ya ganti brostelnya impor. Karena kita blandrek ya Bapak Ibu. Kita blandrek pakai brostel Grindo ya nggak bisa. Pakai brostel AC base itu nggak bisa. Pakai brostel starter apa namanya? Bukan mobil lagi apa tronton. Starter tronton itu kita beli itu juga nggak bisa, nggak kuat untuk apa namanya brostelnya itu pecah terus kalah gitu. Jadi ini harus orisinalnya dari pabrikan sana gitu. Kita blandrek tetap nggak bisa. Alhasil ini mesin yang ini dongkrok kalau masih di SMK belum kita belikan brostel. Kita ganti semula di braset, kemudian sekarang beralih ke PMSM atau BLTC motor. Oke, next. Ya. Nah, setelah itu kita mengganti ke PMSM tadi. Nah, kita ada tantangan selanjutnya. Tantangan paling sulit itu adalah membuat bodinya. Kalau udah sampai rangka dan bodinya gimana ini ya? Bapak Ibu lihat sendiri yang itu mungkin bodinya itu bentuknya kayak endok gitu awal-awalnya. Nanti gerplat itu tekuk melengkung begini bentuknya. Pokoknya wagu banget gitu. Dikai rongko gitu. Awal-awalnya itu wagu banget itu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk dolan lagi ya Pak Ibu. Jadi karena kita nggak bisa buat bodi, ya kita kan jurusannya teknik perbaikan bodi otomotif, bukan tukang buat bodi ya. Perbaikan aja. Ngenteng dempul ngecat itu. On gawe ya belum bisa gitu. Belum bisa Pak Ibu. Akhirnya kita memutuskan untuk dolan lagi, survei lagi ke tempat-tempat customan, kupu malam, kemudian ke lokalan di sini sekitar Sukoharjo. Bahkan Pak Aris tuh mendatangi replika Lamborghini yang dibuat di Sukoharjo ini juga ada, tapi menggunakan Mitsubishi apa Galan apa itu. Basisnya Mitsubishi Galan, kemudian dipakai bodinya dibuat resin jadi Lamborghini Aventador juga. Nah, akhirnya kita sharing lagi ke bengkel caranya gimana. Akhirnya setelah sharing bisa, kemudian
kami mencoba membuat dengan menggerakkan siswa-siswa juga. Okay, next. Nah, ini kemarin yang menanyakan baterai Bapak Ibu. Ini baterai kan kemarin nggak tampak ya. Nah itu baterainya itu yang sebelah kiri, ya itu baterai. Itu baterai modul. Baterai modul kita seperti itu bentuknya, satu modul. Ya, kita punya yang dipasang di sedan itu ada 4 modul. Ya, ada 4 modul, baterainya seperti itu. Kenapa saya sebutkan pendingin udara itu? Ini karena di dalamnya ada kipas, ada blower. Kemudian di mekanisme baterainya itu ada mekanisme aliran udara, ya seperti honeycomb gitu ya. Nah itu penting sekali karena mencegah pelarian thermal. Ya, yang paling ditakutkan dari mobil itu adalah baterainya. Nah, mesinnya kobong, rapuh, tapi nih baterainya sing kobong, nah bahaya. Gitu. Nah meledak, betul, meledak. Karena yang kami pakai itu adalah baterai lithium ion ternary NCMA, ya, tipenya. Nah, kita pakai ternary lithium ion, yang itu tingkat keselamatannya itu paling beresiko, tetapi tingkat densitas energinya lebih padat, paling padat dan paling powerful. Nah, kita pakai itu, kemudian dipasang di modul Octillion namanya, Octillion Power System. Itu adalah modul untuk server kelas apa ya, server web itu lah ya, untuk backup server itu, atau di tower apa Telkomsel itu ya, BTS itu seperti itu. Cuma kita custom dalamnya, custom voltase, kemudian diberi BMS, baterai management system, kemudian setelah itu dirakit menjadi satu ya, jadi 4 modul itu. Jadi modulnya kita letakkan di lantai, Bapak Ibu gitu. Yang mungkin itu cerita dari kami ya, dan itu kemarin kita dapat kunjungan dari Ridwan Hanif ya, YouTuber otomotif itu, dan beberapa YouTuber yang lain untuk lihat-lihat ya, waktu itu belum jadi ya, untuk mobilnya. Nah mungkin gitu Bapak Ibu untuk sharing-sharing kami terkait dengan mobil listrik ini ya. Ceritanya paling banyak, bahkan cerita mistisnya juga banyak Bapak Ibu. Ya karena kan sambil awalnya ini boleh ngangge bacaan Bapak Ibu, apa namanya, sekolah kami itu kan sekolah sudah lama gitu ya, artinya dulu gedung lama gitu. Setiap mau ngetes mobil kita berdoa dulu, kumpul gitu, tunggu bareng dulu itu, supaya apa? Tidak macet Bapak Ibu. Karena lucu, ada kasus yang lucu Bapak Ibu. Kadang-kala digas di tempat itu nggak bisa, tapi disuruh saya nyanyi gitu, diudah bisa Bapak Ibu. Nah itu gitu. Dan terjadi berkali-kali dananya di tempat itu. Sayangnya tempat itu adalah tempat yang mistis, itu adalah tempat yang kita gunakan untuk produksi. Jadi ya Pak sekolah nyuruhnya di situ, ya wis produksinya di situ. Cuma kalau nguji itu kita suruhnya di situ, gitu, kemudian diuji. Gitu. Cerita mistisnya ya ada. Cerita dramatisnya juga banyak. Artinya untuk membuat proyek banyak hal yang sudah kami lalui, baik itu senang maupun tidak senang. Tapi yang pasti adalah yang kita butuhkan untuk membuat mobil ini adalah komitmen. Selama 3 tahun membuat satu proyek dan harus lembur terus setiap malam, itu adalah hal yang sulit. Di samping garap biji, nyiapin gesese ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya yang penting adalah komitmen tim, bagaimana untuk bersama-sama menyelesaikan proyek yang sudah kita mulai. Kemudian setelah itu bagaimana kita mengkaryakan proyek itu sampai titik yang kita bisa. Gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu seperti itu cerita dari kami. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.